Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar sepanjang hayat. Mari kita kembali melanjutkan materi tentang iman kepada qadha dan qadar. Di sini sudah tertera dalil naklinya yang diambil dari al-hadis. An Anas ibni Malik radhiyallahu annahu qala Inna Allah azza wa jalla qad wakala birrahimi malakan. Fayaqulu ay rabbi nutfatun ay rabbi alaqatun ay rabbi mudghatun. Fa idza aradallahu ay yaqdiya khalqan qala al malaku ay rabbi zakarun au unsa syaqiyun au sa'idun. Faman rizqu famal ajalu fayuktaba kadzalika fi batni ummihi rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam rahim ibu ya nak. Malaikat berkata, "Wahai Tuhan, ia masih berupa air mani." Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, "Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah." Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, "Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging." Apabila Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan untuk menciptakan menjadi manusia, maka malaikat berkata, "Wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rizkinya, serta bagaimana pula ajalnya." Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya adalah definisi tentang qadha dan qadar. Apa itu qadha dan apa itu qadar? Kalau qadha merupakan ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali, yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Ibarat kata, saat manusia sudah diciptakan ruhnya, kemudian Allah mengutus para malaikat untuk menetapkan qadhonya. Itu sebelum zaman azali. Apa saja contoh qadho itu? Qadho ini mempunyai arti hukum ya, hukum, keputusan, bisa juga ketetapan maupun kehendak. Itu adalah qadho. Bedanya qadho sebelum terjadi, sebelum kita alami. Sedangkan qadar merupakan perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya dalam ukuran tertentu sesuai iradatnya. Artinya bisa jadi qadar adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan yang sudah real atau nyata dialami kita di alam yang nyata ini. Ini adalah ilustrasi tentang qadha dan qadar. Karena wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bagaimanapun kita harus beriman kepada yang namanya qadha maupun qadar, baik maupun buruk ya nak ya. Artinya saat itu nasib kita baik, maka harus disyukuri sebagai nikmat Allah. Dan saat kita sedang mengalami ujian, mengalami hal yang tidak diinginkan, anggap saja itu adalah semuanya ujian dari Allah yang harus kita bersabar ya, perlu dengan suatu kesabaran. Ini contoh daripada ilustrasi tentang nasib baik. Nasib baik sebagai nikmat. Contohnya, qadha berarti rencana Allah. Sebelum lahir, Aisyah telah ditetapkan nasibnya. Tentunya nasib itu ya isinya bisa baik maupun bisa buruk. Sejak zaman azali. Artinya sejak zaman azali, keputusan itu sudah ada ya nak ya terhadap semua manusia.
Bagaimana Aisyah ini setelah lahir ke alam dunia, Aisyah tumbuh kembang, dewasa, dia ingin bercita-cita belajar di pondok pesantren. Ini yang disebut qadarnya. Karena apa? Qadar itu kan sudah nyata ya, sudah terjadi dan dialaminya. Jenis daripada qadar itu namanya takdir. Apa takdirnya? Ternyata Aisyah bernasib baik. Kebetulan ia dari keluarga mampu sehingga bisa belajar di pesantren. Ini contoh yang mana takdir itu baik ya nak. Takdir baik yang harus kita syukuri sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan tercapai tanpa mendapatkan halangan yang berarti, dan kebetulan ada jalannya. Dari keluarga mampu bisa bersekolah sesuai apa yang telah dicita-citakan. Maka sebelum kita berlanjut kepada ilustrasi tentang qada dan qadar itu buruk ya, khairihi wa syarrihi, baik yang baik maupun yang buruk, maka kita kembali flashback lagi bahwa nikmat mana yang hendak engkau dustakan. Artinya sebenarnya semuanya adalah sama. Ada manfaatnya, ada hikmahnya. Contohnya bahagia. Apakah bahagia itu hanya bagi orang yang kaya saja? Bahagia itu sederhana. Tanpa melihat latar belakang, setiap orang berhak tersenyum. Apalagi senyum itu ibadah, indah, dan berpahala. Kemudian harta, bisa ada orang itu bergelimpangan harta ataupun tidak punya harta, fakir miskin ya. Orang yang miskin lebih mulia di hadapan Allah. Ini perbandingannya sebenarnya sama. Lebih mulia di mana? Di akhirat. Dan lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya itu akan lama dihisapnya. Tentunya ditanya tentang rizkinya, dari mana, untuk apa. Bertanggung jawabannya lebih banyak, pertanyaannya lebih banyak di hisapnya. Kemudian kesehatan, saat kita sehat, maka harus dimanfaatkan untuk beribadah, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Sedangkan saat kita sakit, kita juga tidak boleh mengeluh, melainkan harus beristighfar. Karena saat sakit ini Allah tentunya sayang ya nak ya. Allah sedang mengurangi dosa kita dengan pertanda berkurangnya kemaksiatan kita. Berbeda saat kita sehat, terus kadang-kadang kita bermaksiat ya, berbuat kurang ada manfaatnya, kurang berfaedah, banyak bercandanya, banyak permainan. Tapi saat kita sakit, boro-boro kita bermain, boro-boro kita bercanda, adanya ingat Allah terus, adanya kita beristighfar, menyebut asma-asma Allah. Maka sebenarnya antara kaya ataupun miskin sama, antara beruntung atau tidak beruntung ya sama. Karena di balik itu semua ada manfaatnya, dan Allah memberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Karena Allah adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta, tentunya lebih paham, lebih tahu daripada makhluk ataupun yang diciptakannya. Berikutnya ini merupakan ilustrasi kodo yang disebut wasyarrihi. Nasib buruk kita yakini sebagai ujian dari Tuhan. Misalnya kodo di dalam rencananya sejak zaman azali, sebelum lahir Ahmad telah ditetapkan nasibnya. Tentunya dirahasiakan ya, nggak tahu nasib baik maupun buruk. Maka ada peluang, ada celah untuk kita berikhtiar dan berusaha. Begitu lahir ke dunia, Ahmad punya cita-cita ingin masuk ke sekolah SMK jurusan otomotif karena peluang usahanya lebih banyak, peluang kerjanya lebih luas. Itu kenyataannya, kodarnya ya, setelah terjadinya. Maka apa yang dihasilkan?
jenis takdirnya ya. Takdir itu kan berarti jenis daripada qadarnya. Bagaimana selanjutnya? Ternyata Ahmad bernasib malang. Artinya yang direncanakan tidak sesuai. Ia diterima di jurusan akuntansi dan akhirnya bekerja di bank. Ingin jurusan otomotif tapi masuknya jurusan akuntansi. Namun hikmah di balik itu semua mungkin awalnya kecewa ya nak ya. Setelah berjalannya waktu di bank dia karirnya bagus, mendapatkan penghasilan, ternyata pula dia bisa membantu ekonomi keluarganya. Nah, disitulah kadang Allah memberikan jawaban hikmah di balik ujian-ujian itu semua. Maka walaupun syarrihi nasib buruk disebut sebagai ujian karena apa? Ini tentunya mempunyai manfaat, mempunyai faedah, akan memberikan pendidikan dan pengalaman kita semua agar menjadi lebih dewasa, lebih mandiri. Tadi sudah Bapak singgung bahwasannya qada atau ketentuannya Allah ini bersifat rahasia. Tidak ada satupun manusia yang tahu bagaimana dengan ajalnya, bagaimana dengan rizkinya, bagaimana dengan keberuntungannya. Nanti jenis laki-lakinya, jenisnya laki-laki maupun perempuan, semuanya tidak ada yang tahu. Maka antara qada dan qadar ini ada jeda ya. Ada jeda sebelum terjadi hasilnya, ada ikhtiar. Disebutkan bahwa jenis takdir ada dua. Satu takdir mubrom. Takdir mubrom adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti mutlak dari Allah tanpa melibatkan peran manusia ya. Manusia tidak bisa berbuat, tidak bisa berikhtiar. Contohnya apa? Kematian. Idza jaa ajaluhum sa'atan la yastakhiruna wa la yastaqdimun ya. Kita nggak bisa mendahulukan qadarnya Allah. Ataupun mau meninggal kita minta diundur itu nggak bisa. Kalau sudah datang ajalnya ya sudah datang saja. Jenis kelamin, usia, terjadinya kiamat, semuanya hak prerogatifnya Allah. Kedua, takdir mu'alak. Takdir mu'alak adalah ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Ini yang disebut rahasia. Itu ada peluang untuk berikhtiar. Kalaupun tercapai berarti sesuai dengan keinginan kita, kalaupun belum akan menjadikan amal ibadah ya nak ya. Contohnya takdir mu'alak adalah kesehatan. Kesehatan itu tergantung kita ya nak ya. Di masa pandemi juga kita harus ikhtiar dengan prokes, dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan fisik kita, kemakmuran, mau kaya, mau tidak, mungkin kita usahanya belum maksimal. Kepandaian, apalagi kita sebagai orang yang sempurna, tentunya tidak ada halangan. Orang yang diberikan Allah kelebihan saja, artinya dia ada kekurangan, misalnya tunanetra, banyak yang hafal Al-Quran, banyak yang bisa mengetik dengan lancar, banyak yang menjadi programmer. Lah kita yang normal, kenapa tidak bisa? Logikanya begitu. Artinya kepandaian tetap kita bisa berusaha meskipun jalannya berbeda-beda. Apa saja hikmah manfaat bila kita beriman kepada qada dan qadar? Yang jelas menenangkan jiwa. Secara sadar kita sudah siap. Kalau Allah sedang memberikan ujian, kita bersabar. Kalau Allah sedang memberikan kenikmatan, kita harus andap asor, tidak sombong. Di balik itu harus mensyukuri nikmatnya. Kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Sabar saat diuji, syukur saat tercapai, mendapatkan nikmat.
menumbuhkan sifat optimis. Kenapa harus optimis? Allah itu semuanya maha di atas segala-galanya. Allah itu Ar-Rahman, pengasih, penyayang. Al-Afu, Allah penerima maaf, pemberi maaf. Al-Ghaffar, Allah itu memberikan ampunan. At-Tawwab, Allah itu pemberi taubat, ya, penerima taubat. Tidak ada di dalam Asmaul Husna Allah itu maha balas dendam, Allah itu maha jahat, itu tidak ada. Menjauhkan diri dari sifat sombong supaya apapun keadaannya kita tetap wa ilallahi turja'ul umur, segalanya itu kita kembalikan kepada Allah ketika menghadapi berbagai macam masalah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.